HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah kita sembahyang, memuja yang widiwasa. Dia wali yang suci laksana, bersihkan diri, sucikan hati. Silasana di depan Padma, menyembah yang widiwasa. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam channel YouTube kesayangan kita, HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, semoga semua dalam lindungan Yang Widi. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tayangan spesial berupa tontonan, bersih tatanan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas strada dan bakti kita. Bersama saya, Widi Puspitarani, selamat menyaksikan. Marilah kita sembahyang, memuja yang widiwasa. Dia wali yang suci laksana, bersihkan diri, sucikan hati. Silasana di depan Padma, menyembah yang widiwasa. Biarkan putih asap dupa melukis tinta di dalam jiwa. Pampalam toyang menjadi tangga menuju dewa. Biarkan doa-doa mantra dan denting genta membuka surga. Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini bersama saya Putri Sasmitarani dan saya Tika Ananda. Kita akan membawakan cerita dalam buku Satu Hinduni, Tutur Sebelum Tidur Anak Hindu. Nah, seperti apa keseruan cerita di dalamnya? Yuk kita ikuti. Homeschooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Burung beo dan buah beri. Nah, Tika tahu nggak apa itu burung beo? Tahu Kak Putri? Apa itu, Tika? Burung yang bisa berbicara itu kan? Nah, betul. Burung beo adalah burung yang bisa menirukan suara tuannya dan lingkungan sekitarnya. Oh gitu. Nah, Tika mau dengar nggak ceritanya? Mau dong, pasti seru ceritanya. Nah, suatu siang, Beri hitam kedatangan seekor burung beo yang bertemperamen buruk. Tika tahu nggak apa itu bertemperamen buruk? Nggak tahu Kak Putri. Nah, temperamen buruk itu sama seperti serakah, sombong, rakus, tamak, dan lain sebagainya. Nah, sama ini seperti si beo. Nah, si beo itu bertengger di atas dahan dan mematuk-matuk buah beri tanpa henti. Ia juga mencengkram cabang dengan cakarnya yang tajam. Aku tahu, buahku adalah makanan kesukaanmu, dan aku sudah mengizinkan kamu untuk makan sepuasnya. Tapi aku mohon, jangan cengkram dahanku, karena ia berfungsi untuk menjangkau matahari. Diam! Kamu hidup fungsinya hanya untuk memberi makanan. Dan kamu patut bersyukur dan beruntung karena dahanmu tidak dipotong untuk dijadikan kayu bakar. Dan ingat, kamu harus tetap bersyukur dan jangan mengeluh. Nah, dari percakapan tadi, Beri hitam terluka oleh kata-kata burung beo. Namun ia tak berdaya dan hanya bisa menangis dalam diam. Nah,
Beberapa saat kemudian ada orang datang untuk memotong dahan buah beri dan membuatnya menjadi sangkar. Dan tak disangka-sangka, burung beo itu ditangkap dan dimasukkannya ke dalam sangkar yang terbuat dari dahan pohon beri tersebut. Hei beo, tak seperti yang kau katakan. Aku tak dipotong untuk dijadikan kayu bakar. Tapi sekarang dahanku menjebakmu dan ini adalah ganjaranmu. Terus pesan moralnya gimana, Kak? Nah, Tika dan teman-teman Swindu, pesan moralnya adalah jangan mengejek kelemahan orang lain, karena luka berkepanjangan mengubah untuk pembalasan. Nah, teman-teman, itulah cerita burung beo dan pohon beri yang dikutip dalam buku Satwa Hinduni Tutur Sebelum Tidur Anak Hindu. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa dalam tutur sebelum tidur selanjutnya dengan cerita dan tokoh yang berbeda. Salam damai, Channel 3. Dunia ini lakon pewayangan, kisah besarnya sudah dituliskan. Siapa yang dalam, siapakah wayang, siapakah kita sebagai wayang. Dunia ini panggung pedalangan, skenarionya sudah disuratkan. Yang jadi dalang sekaligus wayang, seperti kita wayang dan dalang. Segala karmanya sudah dicatat dan pahalanya tak akan tersesat. Semua karmanya sudah ditakar dan pahalanya tak pernah tertukar. Jalani saja sebagai swadharma, itulah sabda Pancamaweda. Dunia ini lakon pewayangan. Ini sebuah ide gagasan akronim dari Hindu, hanya, yaitu harmoni. Harmoni itu adalah suatu kondisi yang seimbang, yang balance. Tentu ada dua hal, yaitu antara kiri dan kanan, kemudian atas dan bawah, hitam dan putih, kemudian merah, putih gitu. Kalau kita contohkan, misalkan ada bendera merah putih yang artinya suci dan pemberani. Merah pemberani, putih artinya suci. Yang menjarit itu sebenarnya, menjarit bendera merah putih itu adalah jiwa-jiwa pemberani, jiwa-jiwa yang suci, atau jiwa atau darah yang disebut dengan ketulus ikhlasan untuk membangun negara ini. Perbedaan ini harus dijarit dengan apa? Dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, dengan ketulus ikhlasan. Dan ajaran-ajaran agama Hindu sangat melimpah mengajarkan untuk cinta kasih. Salah satu adalah Bhakti Marga. Segala karmanya sudah dicatat dan pahalanya tak akan tersesat. Semua karmanya sudah ditakar dan pahalanya tak pernah tertukar. Innya itu inspirasi, bahwa di dalam memimpin, di dalam bermasyarakat, di dalam kerja, kita menjadi orang-orang yang menginspirasi. Sebut saja kitab Itihasa Mahabharata yang menginspirasi kita, yaitu ada dualisme, yaitu satu Parawa dan Panca Pandawa.
inspirasi misalkan Sang Yudhistira yang jujur, yang bijaksana, kemudian Sri Kresna juga menjadi inspirasi bagi kita untuk bertindak selalu di jalan kebenaran. Begitu juga hal yang tidak baik dalam hal ini adalah Duryodhana misalkan yang angkuh, yang sombong, yang ego. Itu inspirasi juga bagi kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kalau praktikalkan misalkan di dalam dunia kerja, memang kita menjadi orang-orang yang menginspirasi. Apa yang diinspirasi adalah ide-ide gagasan kita di dalam dunia kerja. Tak akan tersesat, semua karmanya sudah ditakar, dan pahalanya tak pernah tertukar. Jalani saja sebagai swadharma, itulah sabda Pancamaweda. Dunia ini lakon pewayangan, kisah besarnya sudah dituliskan. Siapa yang dalam, siapakah wayang, siapakah kita sebagai wayang. D-nya yaitu diversity, yaitu perbedaan ya. Hindu sangat menghormati, sangat mengakui perbedaan. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, Rua Bineda, itu juga perbedaan. Saya mengambil atau mengutip kata bijaksana dari Tan Bilang ya. Keindahan bersekutunya perbedaan di atas Satyam Siwam Sundaram. Nah itu kalau kita mengambil kata bijaksana ya, yaitu terkait dengan diversity, perbedaan ya. Dan pahalanya tak akan tersesat, semua karmanya sudah ditakar, dan pahalanya tak pernah tertukar. Kemudian yang terakhir adalah unity ya. Unity itu bersatu. Nah, ini menjadi catatan kita juga di kenegaraan kita, di kebangsaan kita, terdiri dari suku, kemudian ras, golongan, agama, bahasa. Kita ini semuanya berbeda, namun memang harus satu padu. Dalam hal ini apabila kalau saya ambil langkah-langkah nyata, kita terkena bencana, kemudian ada orang miskin, kemudian juga ada orang sakit, mari kita bersatu padu untuk membantu mereka. Kemudian negara dalam keadaan bencana, dimanapun kita memang harus satu berpadu untuk memberikan bantuan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Siapakah kita sebagai wayang? Dunia ini panggung pedalangan, skenarionya sudah disuratkan. Yang jadi dalang sekaligus wayang, seperti kita wayang dan dalang. Jadi sekarang getih Hindunya yang perlu kita pertajam lagi, utamanya di platform media sosial, di dunia IT sekarang, memang menjadi catatan kita bersama juga untuk tetap teguh kepada prinsip-prinsip susila di dalam bermedsos, yaitu adalah kejujuran yang kita sebut dengan satya. Satya mepa jayati, bahwa kejujuran pasti akan menang. Satu saja yang perlu kita laksanakan di dalam bermedia sosial adalah cinta kasih. Ini perlu kita perteguh lagi dalam platform media sosial, agar generasi milenial ini mempunyai karakter yang kuat di dalam bermedia sosial. Jangan menebarkan berita-berita bohong, melakukan ujaran-ujaran kebencian, kemudian fitnah. Itu sangat penting sekali,
sehingga getih Hindu yang memang mengaliri menjadi spirit di dalam tindakan mereka. Sehingga agama tidak hanya urusan keyakinan, tapi agama way of life, bahwa agama itu adalah menjadi suluh pedoman perilakunya. Maka prinsip-prinsip manawa sewa, madewa sewa, melayani sesama sejatinya, melayani Tuhan, wasudewa, kutumbakam, itu kita perlu perkuat lagi, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang memang siap nanti menyongsong generasi emas, Indonesia emas di 2045. Panggung pedalangan, skenario-nya sudah disuratkan, yang jadi dalang sekaligus wayang, seperti kita wayang dan dalang. Segala karmanya sudah dicatat, dan pahalanya tak akan tersesat. Semua karmanya sudah ditakar, dan pahalanya tak pernah tertukar. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup menjadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya, Budi Gede Suyoga, untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Sopana Bhutam Swargasya Manusyam Prapya Dulabha Tatamanam Samadaya Dwam Setana Purnayata. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan menjelma sebagai manusia. Kelahiran ibarat. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir pertemuan kita kali ini. Saya Widya Usmitarani, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya, maaf jika ada tak berkenan. Sekali lagi kami ingatkan untuk terus mensukseskan gerakan Gasir, gerakan Rp10.000, hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 00008015000766695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai, Channel 3. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan menjelma sebagai manusia jana menjaya. Karena kelahiran manusia ibarat tangga menuju surga. Maka berpeganglah teguh untuk selalu berbuat dharma. Kelahiran ibarat tangga ke surga, selalulah berbuat dharma. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.